Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kemarin kita sudah menampilkan, sudah mereaction video seorang Habib yang sepertinya dia ini pimpinan pondok pesantren, tapi nggak ngerti pondok pesantren mana, kemudian masalahnya apa, sampai si Habib itu mencaci maki para santri, para guru, bahkan sampai memukul ya. Kemudian sampai juga memaki orang tua santri, orang tua guru yang mereka di rumah nggak ngerti apa-apa ya, nggak tahu menau dengan permasalahan yang ada di pondok pesantren, tapi ternyata kena imbasnya juga, disebut binatang, disebut anjing dan sebagainya ya. Itu benar-benar pelakuan yang tidak manusiawi kaum muslimin. Ya, seharusnya sesalah apapun santri, sesalah apapun guru, ya, tetap tidak patut kalau kemudian diperlakukan seperti itu. Dihina, dicaci maki, direndahkan, dipukul, ya. Karena ada cara yang benar, ada cara yang baik untuk menyelesaikan permasalahan. Ya. Kalau memang kesalahan mereka itu adalah kesalahan yang sifatnya khilaf, ya, atau mungkin kesalahan kenakalan lah ya, yang tidak bisa ditoleransi lagi, kan ada jalan terakhir. Kalau santri yang melakukan, ya tinggal keluarkan. Kalau memang sudah tidak sanggup membina. Kemudian kalau guru, ya tinggal pecat saja. Kalau memang tidak bisa ditoleransi lagi. Atau kalau kasus mereka ini masuk ke ranah hukum, ya tinggal laporkan saja ke pihak yang berwajib. Kan selesai. Ya. Ada cara yang benar untuk menyelesaikan permasalahan. Bukan main caci maki, bukan main pukul. Ya. Dan kali ini ada lagi video kejadian di mana ada Habib yang memukul, yang menampar orang yang katanya ngaku-ngaku sebagai habaib. Ya. Coba kita simak videonya. Enggak, diangkat anak itu sama siapa? Sama Habib Salim. Habib Salim. Sedangkan antum siapa? Ya, Antum siapa? saya Ahmad nama saya. Enggak, asli habaib, antum bukan? Apa? Antum habaib bukan? Anak diangkat anak. Enggak diangkat anak. Iya. Ya, sekarang itu ahwal. Iya. Ya, ahwal kan? Iya. Enggak sebenarnya? Iya. Awal benar? Iya. Benar. Aduh, lumayan itu kaum muslimin ya, kena gampar. Lumayan pedes itu ya. Sepertinya orang ini ngaku sebagai habaib karena sudah diangkat oleh seorang habaib sebagai anak ya. Sementara ada habaib yang nggak terima ada orang yang bukan habaib ngaku sebagai habaib ya. Parah sampai digampar begitu ya. Coba kita lanjut lagi kaum muslimin. Ngaku dari tadi. Kamu ahwal. Benar, ahwal, benar. Ahwal mana? Ngapa kamu ngaku habaib? Karena anak diangkat. Lantai dulu. Buka, sorban muka. Jangan malu-malu habaib. Di sini banyak habaib. Kalau diangkat sama habaib, buatnya antum tuh bukan habaib. Ngerti? Kemarin pinjanya ini pinjanya kemarin. Mana pinjanya? Kemarin. Pinjanya. Kemarin ini. Nah itu sampai surban juga disuruh lepas karena bukan habaib. Ya, apa surban itu khusus dibuat untuk para habaib? Hah? Sejak kapan surban itu cuma boleh dipakai sama habaib? Ya Allah. Ya. Dan lagian kenapa juga orang itu ngaku sebagai habaib ya? Kurang kerjaan. Pengen punya muhibbin, ya, pengen dimuliakan, pengen diperlakukan seperti raja. Ya Allah. Parah. Kamu? Tidak. Enggak. Saya enggak. Kalau nggak ada laporkan ke polisi kamu. Jangan rusak habaib di sini. Kemarin gimana ngomongnya? Ya. Tapi pas datang ke sini kan anak Kalau semua kamu tuh diangkat sama habaib, itu bukan anak Habib bin Nawawi. Gitu. Hasan bin Nawawi. Iya. Habib Hasan bin Nawawi. Kamu datang Saya ke tempat Hasan, orang, nama kamu saya merusak. Kemarin Kamu kamu mau Habib rusak habaib? pas datang ke sini. Hah? Oh, saya enggak. Mau rusak habaib? Jangan macam-macam. Habaib di sini nggak banyak. Gitu. Itu video kekonyolan antara habaib dan muhibbin ya. Itu video kekonyolan kaum muslimin. Yang ngaku-ngaku sebagai habaib itu tidak lain dan tidak bukan, dia itu pasti muhibbin. Pasti muhibbin. Dia tahu benar bagaimana kehidupan para habaib, makanya dia pengen jadi habaib ya. Coba ya. Kenapa sih kok ngaku-ngaku sebagai habaib? Kenapa? Ada apa dengan habaib kok sampai menjadi tertarik untuk menjadi seorang habaib ya? Pasti ada apa-apanya ya. Yang jelas itu kalau sudah menjadi habaib hidupnya enak ya kan, punya muhibbin, bisa jualan agama ya, bisa jadi seperti raja ya kan.
Karena ceramah-ceramah para habaib itu kan isinya begitu semua. Ya, isinya doktrin supaya dimuliakan. Ya, kami cucu Nabi, kami mulia. Tugas kalian yang bukan habaib memuliakan kami, mencintai kami. Kalau kami ada salah, ada yang nakal, ada yang aneh-aneh, tetap muliakan kami. Jangan benci kami. Ya, kalau kami berbuat kejahatan, jangan dilaporkan. Jangan dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Jangan sampai menyakiti kami. Karena kalau menyakiti kami, sama saja dengan menyakiti Nabi. Kan begitu doktrinnya. Doktrin-doktrin para habaib kan seperti itu. Jadi hidup mereka itu enak. Sehingga para muhibbin ini terinspirasi. Wah, bagaimana caranya jadi habaib? Jadi diangkat habaib menjadi anak angkat, kemudian mengaku sebagai habaib. Ya mereka nggak kuat sebenarnya jadi muhibbin. Karena apa? Muhibbin dijadikan jongos. Ya, disuruh apa saja mau. Ya, katanya apa? Bentuk pengabdian kepada keluarga Nabi. La ilaha illallah. Memang luar biasa. Doktrin para habaib itu luar biasa. Ya. Dan kejadian yang seperti ini kaum muslimin, orang-orang yang mengaku sebagai habaib, kemudian berujung pemukulan yang dilakukan oleh habaib, ini bukan sekali ini. Ya. Dulu pernah kita bahas, kita angkat videonya. Ada bapak-bapak tua, yang udah tua malahan. Dan kemudian diperlakukan dengan perlakuan yang lebih parah dari orang ini. Ya, karena apa? Sama mengaku sebagai habaib. Ya, coba kita simak lagi videonya. Habib apa enggak? Itu aja perkataan saya simpel. Pernah salah Habib. Pernah? Iya. Rekaman. Cuma Tujuan sampean apa? Sampean sadar lah yang sampean akuin. saya salah. Ya sekarang salah, tapi Enggak, saya sekarang gini. Masalahnya gini, tindak lanjut sampean mengakuin habaib, sampean tahu lah siapa yang sampean sakiti. kata si Itu aneh, sekarang gini, itu anak buah sampean, itu yang pernah membimbing sampean, yang pernah sampean tinggal. saya nggak pernah, Merasa lah? nggak merasa. Merasa lah? Hah? Enggak tahu nggak sama saya? Saya nggak pernah. Demi Allah, karena sering nganggep orang Itu bohong. nggak pernah apa. Astaghfirullahaladzim. Ya, itu perlakuan yang sangat-sangat biadab kaum muslimin. Ya, kalau habaib itu memang orang yang baik, itu nggak mungkin ada kejadian yang seperti ini kaum muslimin. Adanya kejadian yang seperti ini, ya orang-orang yang mengaku sebagai habaib itu ya karena para habaib itu bejat, suka menipu, suka membodohi jamaahnya supaya terangkat harkat dan martabat para habaib. Jadi para muhibbin pun begitu. Pengennya mereka itu jadi habaib supaya terangkat harkat dan martabat mereka. Ya, coba kalau para habaib itu benar-benar orang-orang yang soleh, orang-orang yang akhlaknya mulia, orang-orang baik. Tentu orang yang ngaku-ngaku sebagai habaib ya harus soleh juga, harus mulia juga, ya, harus mulia juga akhlaknya, harus menjadi orang yang baik. Ya. Dan lagian juga kalau menjadi orang yang soleh, orang yang baik akhlaknya, orang yang mulia, kenapa harus ngaku-ngaku sebagai habaib? Hah? Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak akan menilai ente habaib atau bukan, asal ente beramal soleh, maka jaminan surga, jaminan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan akhirat. Man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki dan perempuan, dan dia dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami berikan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjanjikan, nggak harus menjadi habaib. Jadi memang kejadian-kejadian yang seperti ini menunjukkan dunia perhabiban itu nggak beres. Isinya penjahat-penjahat dan penjajah-penjajah agama. Na'udzubillah min dzalik, ya. Ayo, para muhibbin sadar, bangun. Belajarlah dengan orang yang benar. Jadi muhibbin orang yang benar, ya. Ente belajar sama habaib, sampai kapanpun ente nggak akan bisa jadi habaib. Dan kalau sampai ente mengaku sebagai habaib, ente bakal bengep, ya. Habaib nggak akan bangga ente jadi habaib, ya. Ente bakal diperlakukan kayak orang yang ada di video tadi, ya. Mau, ya. Tapi kalau ente jadi muhibbin orang yang bener, belajar dengan ustadz yang bener, ya, ustadz yang bener, kiai yang bener, ulama yang bener, ente bisa jadi ustadz, bisa jadi kiai, bisa jadi ulama.
Ya. Dan kalau ente jadi ustadz, jadi kiai, jadi ulama, guru ente itu bakalan bangga. Karena apa? Muhibbinnya, muridnya menjadi ustadz, menjadi kiai, menjadi ulama. Mereka bangga. Nggak akan ente dipukul karena ente punya gelar ulama, punya gelar kiai, punya gelar ustadz. Nggak akan dipukul. Ya. Sekali lagi, kalau ente belajar sama habaib, sampai kapanpun ente nggak akan jadi habaib. Dan kalau ente tiba-tiba punya gelar habaib, maka para habaib bukan bangga sama ente. Tapi kalau sampai ente punya gelar habaib, siap-siap ente bengep. Ya, salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.